Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas F013 serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis artikel kami, yaitu artikel regresi yang berjudul The Determinants of Internet Financial Reporting in Jordan, Financial versus Corporate Governance. Nah, sebelum memasuki pembahasan analisis artikel, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Icabu Sabrina dengan NPM akhir 039, kemudian ada Rahmat dan Sandri Kusyanan dengan NPM akhir 055, kemudian ada saya sendiri, Nafa Melia dengan NPM akhir 060, dan yang terakhir yaitu Andriana Dwi Rahayu dengan NPM akhir 066. Untuk materi analisis artikel yang pertama yaitu mengenai introduction. Jadi, pertumbuhan pesan teknologi internet itu memungkinkan perusahaan untuk secara langsung dan instan mengungkapkan informasi keuangan dan juga non-keuangan mereka. Nah, dalam dunia bisnis digital, situs web berkualitas tinggi itu menjadi prioritas strategis utama. Nah, Internet Financial Reporting atau IFR ini merupakan praktik sukarela pengungkapan keuangan secara daring yang memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan secara lebih cepat, luas, dan juga murah. Nah, IFR juga memungkinkan perusahaan untuk menjangkau investor global dan meningkatkan likuiditas saham. Namun, tantangan seperti kurangnya regulasi, keamanan internet yang tidak memadai, dan juga informasi keuangan yang tidak diaudit dapat mempengaruhi keandalan data yang diungkapkan. Nah, pada penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi determinan utama yaitu IFR di Bursa Efek Aman atau ASI dengan fokus pada faktor keuangan dan juga tata kelola perusahaan atau corporate governance. Kemudian studi ini juga berkontribusi dengan pendekatan komparatif untuk menguji mana yang lebih berpengaruh antara karakteristik keuangan atau mekanisme dari corporate governance dalam mendorong penerapan IFR. Nah, hasilnya itu diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan situs web mereka dan memperkuat praktik IFR serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan di Jordan dalam mengatur pengungkapan keuangan secara daring. Selanjutnya yaitu mengenai an overview of the ASE, yaitu Aman Stock Exchange. Jadi pada gambar sebelah kiri, AS ini memiliki peringkat menengah di antara bursa Arab, tetapi ia memimpin dalam jumlah perusahaan yang terdaftar. Nah, salah satu inisiatif yang mendorong adanya penggunaan Internet Financial Reporting ini di Jordan adalah perjanjian cross-listing yang ditandatangani dengan Bursa Efek Abu Dhabi atau ADX dan Dubai Financial Market atau DFM, yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengakses pasar dengan likuiditas tinggi dan jaringan investor internasional. Nah, Bursa Efek Aman sendiri ini didirikan pada Maret tahun 1999 sebagai lembaga nirlaba publik dan merupakan anggota aktif dari Federasi Bursa Efek Arab. Nah, Federasi Bursa Efek Asia serta anggota penuh dari Federasi Bursa Efek. Nah, ASE ini memainkan peran penting dalam menyalurkan modal di perekonomian Jordan dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, hampir 300% dari pendapatan domestik bruto. Nah, pasar ini menawarkan beragam instrumen keuangan dengan berfokus pada investasi ekuitas dan terbagi dalam pasar pertama dan juga pasar kedua, di mana sebagian besar perdagangan ini terjadi di pasar pertama yang diatur dengan aturan pencatatan lebih ketat. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai tinjauan pustaka dan hipotesisnya. Nah, selama 10 tahun terakhir, banyak penelitian menyelidiki determinan utama dari IFR atau International Financial Reporting, tetapi belum ada metode standar untuk menguji determinan ini.
Nah, penelitian sebelumnya dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan klasifikasi determinan. Yang pertama ada determinan keuangan dan determinan corporate governance atau CG. Nah, dari data yang diperoleh, CG ini jarang diuji dalam konteks IFR di Yordania dan wilayah Timur Tengah, sedangkan batasan keuangan telah banyak dibahas. Nah, teori yang digunakan itu teori agensi oleh Jameson dan McLean. Nah, teori ini tuh menjadi kerangka yang menghubungkan CG dengan IFR, di mana biaya muncul dari konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Nah, manajer cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi biaya agensi, termasuk dalam pengungkapan informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai determinan keuangan. Nah, sebagian besar penelitian telah memfokuskan pada faktor-faktor keuangan yang diprediksi dapat mempengaruhi IFR di seluruh dunia. Nah, determinan keuangan mencakup determinasi spesifik perusahaan, di mana ada ukuran profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Nah, yang kedua ada determinasi berbasis pasar, ada rasio market to book atau MB. Nah, untuk firm size atau ukuran perusahaan sendiri itu dapat diukur melalui berbagai cara seperti modal ekuitas, omset penjualan, dan nilai pasar. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap IFR, di mana perusahaan besar cenderung memberikan pengungkapan yang lebih transparan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada hipotesis 1, di mana IFR itu dipengaruhi positif oleh ukuran perusahaan. Nah, yang kedua itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas ini mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IFR, meskipun ada beberapa studi yang menemukan efek positif di beberapa konteks. Nah, hipotesis yang kedua itu adalah IFR dipengaruhi positif oleh profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada likuiditas, di mana likuiditas belum banyak diteliti, tetapi ada temuan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat likuid cenderung mengungkapkan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, mencerminkan keyakinan manajemen terhadap solvabilitas perusahaan. Di sini ada hipotesis 3, yaitu IFR dipengaruhi positif oleh likuiditas perusahaan. Nah, yang keempat ada leverage, di mana leverage itu mengacu pada jumlah utang yang digunakan untuk membiayai aset. Nah, penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap IFR, sementara yang lain tidak. Namun, di Yordania banyak studi menemukan efek positif. Nah, hipotesis 4 itu adalah IFR dipengaruhi positif oleh leverage perusahaan. Nah, yang terakhir, rasio market to book, di mana rasio ini mencerminkan valuasi pasar terhadap nilai buku ekuitas. Nah, rasio MP ini yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin perlu memberikan lebih banyak pengungkapan untuk memastikan penilaian yang tepat. Penelitian menunjukkan efek positif antara rasio ini dan IFR. Di sini ada hipotesis 5, yaitu IFR dipengaruhi positif oleh rasio market to book perusahaan. Selanjutnya yaitu determinan corporate governance, di mana praktik corporate governance ini berpengaruh terhadap IFR. Nah, beberapa peneliti telah mengeksplorasi hubungan ini, menunjukkan bahwa penerapan praktik tata kelola yang baik menciptakan struktur CG internal yang kuat. Praktik CG yang baik mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi secara tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan, terutama terkait isu keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan. Nah, untuk lebih detailnya itu di CG ini kan ada 5 hal yang ditinjau. Yang pertama ada chairperson atau CEO separation atau pemisahan ketua dewan dan CEO. Nah, pemisahan antara ketua dewan dan CEO cenderung meningkatkan pengungkapan sukarela. Ketika CEO juga merangkap sebagai ketua dewan, kemampuan dewan untuk menjalankan fungsi tata kelola menjadi lemah. Di sini ada hipotesis 6, yaitu IFR dipengaruhi positif oleh pemisahan ketua dewan dan CEO. Nah, yang kedua ada independent non-executive director atau direktur non-eksekutif independen, di mana ini berfungsi sebagai pengawas dalam proses tata kelola dan tidak terlibat dalam operasi harian. Nah, keberadaan mereka dapat meminimalkan oportunisme manajerial dan meningkatkan pengungkapan. Di sini ada hipotesis 7, yaitu IFR dipengaruhi positif oleh jumlah direktur non-eksekutif independen. Nah, yang ketiga ada
board size atau ukuran dewan, di mana ini tuh dapat mempengaruhi kinerja pengawasan terhadap manajer. Nah, dewan yang terlalu besar mungkin kurang efektif dalam membantu yang berpotensi mengurangi pengungkapan. Di konteks Arab, ukuran dewan dianggap berpengaruh negatif terhadap IFR. Di sini ada hipotesis 8, yaitu IFR dipengaruhi negatif oleh ukuran dewan. Nah, yang keempat ada ownership concentration atau konsentrasi kepemilikan. Nah, di Yordania, perusahaan publik memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Beberapa studi menunjukkan efek negatif dari konsentrasi kepemilikan terhadap IFR, di mana perusahaan dengan konsentrasi tinggi cenderung memberikan lebih sedikit pengungkapan. Di sini ada hipotesis 9, yaitu IFR dipengaruhi negatif oleh konsentrasi kepemilikan. Nah, yang kelima ada number of shareholders atau jumlah pemegang saham, di mana perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang lebih banyak cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memenuhi kebutuhan beragam pemegang saham. Nah, penelitian menunjukkan hubungan positif antara jumlah pemegang saham dan IFR, sehingga muncul hipotesis 10, yaitu IFR dipengaruhi positif oleh jumlah pemegang saham. Baik, selanjutnya adalah mengenai metode penelitian dalam artikel. Pada bagian metode penelitian ini akan menjelaskan karakteristik sampel, proses pengumpulan data, dan proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independen. Yang pertama yaitu metode penelitian dalam pengambilan sampel. Dalam studi ini, populasi target terdiri dari perusahaan-perusahaan pemegang saham publik Yordania yang terdaftar di ASE pada akhir tahun 2011. Alasan pemilihannya dikarenakan peneliti mulai mencari situs web perusahaan target untuk data variabel dependen pada bulan Januari 2013 dan yang tersedia di situs web ASE adalah tahun 2011. Nah, penelitian ini menggunakan survei komprehensif untuk menyertakan 100% sampel yang dilakukan untuk semua 250 perusahaan yang terdaftar di ASE per 31 Desember 2011 agar dapat mengeneralisasi hasil. Lalu berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan distribusi 250 perusahaan menurut sektornya, di mana diketahui bahwa data tersebut didominasi oleh sektor keuangan sebesar 47% atau sebanyak 117 perusahaan dari 250 total perusahaan. 7 perusahaan dikecualikan karena tidak memiliki pengungkapan keuangan dan corporate governance. Lalu 15 perusahaan dieliminasi karena tidak terdaftar di Bursa Efek karena alasan merger atau pengurangan modal pemegang saham. Sehingga sampel akhir terdiri dari 228 perusahaan. Selanjutnya mengenai pengumpulan data tentang variabel dependen yang berupa IFR dikumpulkan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama situs web semua perusahaan target dicari melalui situs web Securities Depository Center dan dengan mesin pencari Google untuk menentukan ketersediaan situs web atau tidak. Yang kedua, perusahaan dengan situs web diselidiki untuk keterlibatan IFR. Lalu, mengenai data tentang variabel independen, penentu keuangan dan corporate governance dikumpulkan dari 2 sumber, yaitu situs web perusahaan dan panduan perusahaan terbaru yang tersedia di situs web ASE, karena tidak adanya beberapa variabel ini di situs web perusahaan atau dalam laporan keuangannya atau tidak adanya situs web untuk perusahaan non-IFR. Selanjutnya mengenai pengukuran, studi ini mengukur dengan menggunakan yang pertama model regresi ordinary least square sebagai alat statistik utamanya, di mana di sini terdapat 3 model. Model pertama digunakan untuk menguji pengaruh variabel penjelas terhadap indeks komposit IFR, sedangkan model 2 dan 3 digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang sama terhadap konten dan format IFR. Yang kedua, menggunakan metode two-stage least square
di mana regresi ini digunakan sebagai metode estimasi alternatif ketika terdapat potensi masalah bias seleksi pada variabel independen. Lalu selanjutnya pengukuran untuk variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu berupa IFR atau Internet Financial Reporting. Penelitian ini menggunakan pendekatan tidak tertimbang karena menghindari subjektivitas pembobotan dan tidak memihak pada sekelompok pengguna tertentu. Di sini skor dihitung berdasarkan skala dikotomis dari 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan adanya pengungkapan, sementara 0 menunjukkan tidak adanya pengungkapan. Nah, berikut ini merupakan atribut dalam IFR sebagai variabel dependen. Di sini menilai variabel dependen menggunakan indeks yang berisi 30 atribut, di mana 12 atribut mengukur konten dan 18 atribut lainnya mengukur format. 12 atribut konten ini terdiri dari the annual report of the year, financial highlights, lalu yang ketiga annual information from all linked to ESE, lalu yang keempat financial statements in PDF format, yang kelima the annual report of the last 3 years, yang keenam share price information and history, yang ketujuh financial statements in Excel format, yang kedelapan 3-year summary berupa financial ratios, case statistic, or other information presented apart from the annual report. Lalu yang ke-9 dividend payment history, yang ke-10 management discussion and analysis, yang ke-11 audio atau video and transcript of annual general on other meetings, dan yang ke-12 description of any available dividend reinvestment plan. Selanjutnya 18 atribut yang lain yaitu berupa konten yang terdiri dari yang pertama adalah navigation is consistent throughout the site, yang kedua notes to financial statement and MD&A abstract are linked to the financial statement, yang ketiga information is presented in a timely fashion, is complete and up to date, yang keempat large PDF files are broken down into usable section and clearly identified as PDF with file size indicated, yang kelima there is a useful search tool or sitemap, yang keenam hyperlink connect the website with other useful third-party sites such as ESE, lalu yang ketujuh information is clear and logically organized, yang kedelapan the financial statements are structured to facilitate easy online access, yang kesembilan material printed from the site is easily readable, lalu yang ke-10 the financial information page of the site can be accessed quickly, yang ke-11 multiple ways access to navigate the site or access information, yang ke-12 the presentation is clear, well organized, intuitive and attractive, yang ke-13 there is a summary of all PDF document especially as it relates to financial document, lalu yang ke-14 the navigation is structured towards the most commonly requested pages, yang kelima analytical spreadsheet tools are provided, lalu yang keenam file size are listed and presentation are easily downloadable, lalu yang ke-17 the site present a message consistent with actual financial performance, dan yang ke-18 information is unsafe. Nah, dari tabel tersebut dapat dicatat bahwa rata-rata keseluruhan untuk kepatuhan konten adalah 69%, sementara sekitar 47% untuk format, di mana temuan ini mungkin mencerminkan bahwa perusahaan lebih memperhatikan konten daripada format. Selanjutnya adalah pengukuran dalam variabel independen, di mana variabel independen ini terdiri dari dua jenis atau dua tipe, yaitu dengan menggunakan finansial dan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Pada tipe yang pertama, finansial, variabel ini menggunakan beberapa model. Yang pertama ada firm size,
yang diukur dengan natural logarithm of market capitalization. Lalu yang kedua menggunakan profitability yang menggunakan earning per share untuk menghitungnya. Lalu liquidity menggunakan current asset dibagi dengan current liabilities. Lalu leverage menggunakan total liabilities per total asset. Debt market to book ratio menggunakan stock price per book value. Lalu untuk tipe yang kedua, untuk menilai tata kelola perusahaannya menggunakan chairperson or CEO aspiration dengan penilaiannya menggunakan penilaian dummy, yaitu memberikan skor 1 jika terdapat aspiration dan 0 jika tidak terdapat. Lalu yang kedua menggunakan independent non-executive director yang untuk menghitungnya menggunakan presentasi dari Dewan Independen. Lalu untuk bird size menggunakan total dari total dewannya. Lalu ownership concentration menggunakan top shareholders who own more than 5%, yaitu pemegang saham yang memiliki lebih dari 5%, dan jumlah pemilik saham menggunakan jumlah pemilik saham. Selanjutnya ada result. Result di sini memiliki 8 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ukuran perusahaan, yang kedua profitabilitas, yang ketiga likuiditas, yang keempat leverage, yang kelima rasio market to book, yang keenam pemisahan chairperson atau CEO, yang ketujuh direktur non-eksekutif independen, yang terakhir yaitu ukuran dewan direksi. Selanjutnya kita akan membahas hipotesis yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut, ukuran perusahaan atau size ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap pengukuran IFR dalam beberapa model. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak kebutuhan informasi dan biaya pengawasan yang lebih besar. Lalu hipotesis yang kedua yaitu profitabilitas. Di sini tidak ditemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan IFR di sebagian besar model, menandakan bahwa tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melaporkan keuangan mereka secara online. Selanjutnya hipotesis yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IFR dalam beberapa model, dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih likuid lebih mungkin untuk mengadopsi IFR karena mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Lalu hipotesis yang keempat yaitu leverage. Leverage perusahaan juga ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap IFR. Perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung menggunakan IFR untuk mempermudah pemantauan oleh kreditor. Hipotesis yang kelima yaitu rasio market to book. Rasio market to book tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan IFR dalam beberapa model, menandakan bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan pelaporan keuangan secara online. Lalu hipotesis yang keenam yaitu pemisahan chairperson atau CEO. Pemisahan antara jabatan chairperson dan CEO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IFR, bertentangan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemisahan ini meningkatkan transparansi. Selanjutnya yaitu hipotesis ketujuh, direktur non-eksekutif independen. Ditemukan bahwa keberadaan direktur non-eksekutif independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IFR. Hal ini mungkin disebabkan oleh struktur kepemilikan keluarga yang dominan di perusahaan-perusahaan Jordan. Selanjutnya yaitu hipotesis yang terakhir, ukuran dewan direksi. Hasilnya bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berdampak negatif. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap IFR. Analisis selanjutnya yaitu mengenai conclusions atau kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini kan menguji mengenai faktor penentu dari Internet Financial Reporting atau IFR dengan menggunakan pendekatan multivariat ULS dan juga 2 SLS, di mana variabel independennya ini merupakan faktor keuangan dan juga faktor dari corporate governance. Untuk faktor keuangannya sendiri ini meliputi likuiditas, leverage, dan juga ukuran perusahaan. Sedangkan
faktor dari corporate governance itu meliputi pemisahan posisi chairperson atau CEO, jumlah pemegang saham, dan juga direktur non-eksekutif independen. Nah, untuk variabel dependennya sendiri ini merupakan IFR, yaitu Internet Financial Reporting. Jadi, dalam artikel ini menguji apakah faktor keuangan dan juga faktor dari corporate governance ini mempengaruhi adanya praktik IFR di Jordan. Kemudian dari adanya metode analisis itu menghasilkan dan juga menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance ini lebih kuat dalam memprediksi adanya praktik IFR, baik dari segi konten maupun format dibandingkan dengan karakteristik keuangan perusahaan. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa pembuat kebijakan dan regulator perlu mempertimbangkan adanya penerapan IFR yang wajib, mengingat peran penting internet dalam penyebaran informasi keuangan dan juga manfaat IFR bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, diharapkan pada penelitian selanjutnya itu dapat memperluas definisi dari IFR sendiri dan juga mempertimbangkan adanya faktor eksternal selain dari faktor internal perusahaan. Baik, sekian analisis artikel regresi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.